وقل رب زدني علما. Di dunia ini banyak sekali hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu merasa takut. Kemiskinan misalnya. Banyak orang takut kalau dia akan jatuh miskin atau akan terus miskin. Begitu juga takut dengan gangguan seseorang, takut dengan musuh. Banyak sekali hal yang bisa menjadikan seseorang itu takut. Entah itu takut kehilangan atau takut nggak dapat. Nah, takut kehilangan atau takut tidak dapat. Ketakutan ini sebenarnya adalah sifat manusiawi. Sifat yang apa? Manusiawi. Wajar. Bila orang itu gelisah, kalau nanti saya nggak bisa sukses dunianya gimana, atau yang sudah kaya takut nanti kalau dia bangkrut nggak jadi miskin gimana. Wajar. Apabila ada orang merasa takut misalnya, dibenci, dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya, takut kehilangan orang-orang yang dicintainya, atau bahkan takut tidak mendapatkan cinta orang yang diharapkan cintanya. Wajar, sifat-sifat seperti itu wajar. Akan menjadi masalah dan akan menjadi dosa apabila ketakutan seperti ini mengalahkan takutnya kita kepada Allah. Bagaimana? Apabila ketakutan seperti ini sampai menjadikan kita melanggar, mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah, atau meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ini jadi masalah. Banyak orang yang enggan, takut mengerjakan kewajibannya. Kenapa? Takut dicela, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kehormatan, dan seterusnya. Sehingga apa yang seharusnya dia kerjakan ditinggalkan. Dosa enggak? Dosa. Dia tahu apa yang dia lakukan haram. Dia tahu dia ada dalam posisi yang salah. Tapi dia mau meninggalkannya, takut. Takut dengan apa? Lingkungannya. Takut dengan temannya. Takut dengan keluarganya. Apa saja. Jadi apa nih? Dosa. Rasa takutnya sendiri manusiawi, biasa manusia. Ada rasa takut seperti itu biasa. Nah, tapi kalau sampai ini mengakibatkan apa tadi? Dia meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram, jadi dosa di sini. Baik.
Kemudian saudara sekalian, rasa takut seperti ini sebenarnya bisa hilang. Setidaknya bisa semakin kecil apabila orang itu fokus. Fokus pada apa? Fokus pada hubungan dia dengan Rabbnya. Fokus dengan hubungan dia dengan Allah. Saya memang ada khawatir dengan masa depan saya. Saya memang ada khawatir dengan hubungan saya dengan lingkungan, dengan keluarga dan seterusnya. Saya ada khawatir dengan hubungan saya dengan atasan dan seterusnya. Tapi saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Adi, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa dijuluki dengan Zainul Abidin, dia sedang salat sunnah di rumahnya. Rumahnya terbakar. Tetangganya semua rame-rame sibuk memadamkan api yang membakar rumahnya. Tapi dia tetap tenang dalam salatnya. Begitu api sudah padam, tetangga pada tanya, "Apa kamu nggak tahu rumahmu terbakar?" Apa kata dia? "Sebenarnya saya tahu rumah saya sedang terbakar. Saya sebenarnya tahu ada api di sekitar saya. Tapi saya sedang membayangkan api yang lebih besar. Sehingga lupa dengan api yang ada di sekitarnya. Sehingga lupa dengan api yang membakar rumahnya." Kenapa? Dia fokus pada apa? Ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka untuk siapa yang menentangnya. Dia lebih fokus pada itu. Kita setakut apapun dengan manusia atau dengan hal-hal lain, apabila kita sadar, kita ingat bahwa bila ini tidak saya kerjakan, atau bila ini saya kerjakan, tidak saya tinggalkan, ancamannya adalah siksa Allah yang lebih besar dari apa yang saya takutkan. Ancamannya adalah neraka, murka Allah, dan seterusnya. Bagaimana? Ketakutan kepada manusia tadi nggak ada artinya lagi. Saya memang takut ini, tapi saya lebih takut ini. Baik. Apalagi apabila kita berpikir lebih jauh bahwa tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita kecuali yang sudah Allah takdirkan. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita kecuali yang Allah sudah takdirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasihatnya kepada salah seorang sahabat, "I'lam law anna al-ummata ijtama'u an yanfa'uka
la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai semua umat, semua manusia sepakat untuk memberikan engkau satu manfaat, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali yang sudah Allah takdirkan untukmu. Andai semuanya sepakat, berusaha, kerjasama, bagaimana si fulan bisa sembuh dari sakitnya? Yang satu, saya biayai obatnya ke rumah sakit. Yang satu, saya bawakan obatnya. Yang satu, semuanya berusaha untuk memberikan manfaat. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang Allah sudah qadarkan untuknya. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in, seandainya mereka semuanya sepakat, kerjasama, sekongkol, ala an yadurruk, untuk membahayakanmu, untuk merugikanmu, la yadurruka bisyai'in illa qad katabahu Allahu 'alaika. Mereka tidak akan bisa merugikanmu, membahayakanmu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah qadarkan menimpamu. Kalau orang sudah berpikir seperti ini, orang sudah yakin bahwa yang memegang manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada manfaat mudarat yang terjadi pada diri kita kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sudah pegang ini kuat-kuat. Ini sebagai akidah dia, keyakinan dia seperti ini. Maka apapun yang mengancam dia, dia nggak takut. Dia tidak takut kecuali ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak takut dengan ancaman kemiskinan. Dia tidak takut dengan ancaman kesepian. Dia tidak akan takut dengan ancaman permusuhan. Dia nggak akan takut itu. Yang dia takut hanya apa? Ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan penganiayaan. Apa yang dimaksud dengan zulmun di sini? Yang dimaksud dengan zulmun di sini adalah syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan syirik apapun, walaupun itu syirik kecil misalnya. Seperti misalnya orang lebih takut kepada selain Allah. Nah, dia takut kepada selain Allah mengalahkan takut dia kepada Allah. Dia takut kepada selain Allah sampai dia berbuat maksiat. Dia takut kepada selain Allah sampai dia meninggalkan kewajiban. Ini kan syirik, syirik kecil. Baik. Walaupun itu syirik kecil, dia tidak mencampur imannya dengan kesyirikan apapun bentuknya. Syirik kecil, syirik besar apalagi. Ulaika lahumul aman. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Di mana? Apakah dalam ayat ini Allah membatasi keamanan di akhirat saja? Tidak. Allah menyebutnya al-aman, keamanan. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Keamanan akhirat itu yang pasti.
Orang dengan menjaga imannya tidak tercampur dengan syirik, jelas jaminan dari Allah adalah keamanan dari siksa. Di dunia juga sama. Orang yang menjaga imannya dari kotoran-kotoran syirik, dia juga akan merasakan keamanan. Prakteknya gimana? Semakin orang itu fokus takutnya hanya kepada Allah, maka semakin kecil, semakin tidak ada ketakutan kepada selain Allah. Kenapa orang jadi banyak sekali yang dia takutkan? Sama istri takut, sama tetangga takut, apalagi sama temannya takut, sama siapa saja takut. Kenapa tuh? Bahkan saking takutnya, takut dengan bayangannya sendiri. Masya Allah. Dengan bayangannya sendiri pun sampai takut. Kenapa begitu? Karena takutnya kepada Allah kurang. Inilah. Orang semakin kecil takutnya kepada Allah, semakin kurang takutnya dia kepada Allah, maka akan semakin banyak yang dia takutkan. Semakin besar takut dia kepada Allah, maka akan semakin kecil takut dia kepada selain Allah. Coba, kalau kita masih takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, semuanya, coba tanya, apa penyebabnya? Adalah kurangnya takut kita kepada Allah. Makanya ketika orang iman dalam kondisi yang butuh motivasi yang kuat, Allah menasihati mereka bagaimana? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalian jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku bila kalian beriman. Dalam kondisi apa? Waktu itu orang iman, waktu itu mereka dalam keadaan sangat lelah, banyak yang terluka karena baru saja mereka usai dari perang Uhud. Perang Uhud ini perang yang dimana orang Islam mengalami kerugian yang lumayan. Bisa dikatakan mereka mengalami kekalahan dalam perang ini. Banyak yang meninggal, banyak yang terluka. Dalam kondisi seperti ini, mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diajak untuk apa? Pergi perang lagi. Karena setelah perang Uhud ada kabar orang-orang kafir mereka menyesal. Ada kesempatan menghabisi orang-orang Islam, tidak mereka lakukan. Makanya mereka begitu sampai di Mekah ada kabar mereka mau balik lagi ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang iman untuk apa? Berangkat perang lagi. Nah, pada saat mereka berangkat perang inilah di daerah namanya Hamra'ul Asad. Kurang lebihnya, mungkin saya salah. Ada utusan orang kafir yang menyampaikan kabar kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy datang dengan kekuatan yang sangat besar yang tidak mungkin ditandingi oleh mereka. Maka Allah menurunkan wahyu, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah.
Yang menyampaikan kabar kepada kalian, yang menakut-nakuti kalian itu adalah setan. Itu manusia yang berbicara dengan mulut setan. Yukhawifu awliyah. Tujuan dia ngomong begitu supaya apa? Kekasih-kekasihnya takut. Coba Allah menyebut orang-orang yang ketakutan dengan ancaman setan itu adalah awliya. Siapa? Kekasih-kekasih setan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka kalian jangan takut kepada mereka. Takutlah kepadaku bila kalian beriman. Ini. Rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghilangkan ketakutan, kengerian. Orang membayangkan akan bertemu musuh yang besar. Tapi kalau orang itu takutnya kepada Allah kurang, semuanya akan menjadikan dia takut. Hati-hati kamu ya. Kalau sampai keluar dari Jokam, nggak akan ada lagi temanmu. Takut nggak? Kalau takutnya kepada Allah kurang, ya akan takut. Apalagi yang datang ngancem istrinya. Kalau sampai keluar, kita cerai. Waduh, takutnya, masya Allah. Atau yang ngancem suaminya, misalnya yang mau hijrah istrinya. Kalau sampai kamu keluar, cerai kita. Takut. Ada lagi yang diancam. Tinggalmu di komplek loh. Kalau sampai kamu keluar, orang komplek ini semua boikot kamu. Sudah, orang komplek nggak ada yang boleh bermuamalah denganmu. Takut. Kalau takutnya kepada Allah kurang. Tapi kalau takutnya hanya kepada Allah, takutnya kepada Allah besar, yang seperti itu gak bikin dia takut. Kenapa? Saya lebih takut dengan siksa Allah daripada ancaman teman-teman saya. Apalagi mereka itu kan hanya ngancam. Ya enggak? Mereka cuma ngancam. Apakah mereka kemudian bisa buat betul kita deblek, kita sengsara dan seterusnya? Gimana? Kembali seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Kalau Allah tidak mengqadarkannya, apapun yang mereka upayakan nggak akan terjadi. Mereka mungkin bikin gerakan, kita boikot dia biar deblek, biar ekonominya jatuh misalnya. Kalau Allah tidak mentakdirkan, nggak terjadi. Baik? Ancaman yang tidak belum tentu terjadi. Kenapa? Terjadinya tergantung pada qadar Allah. Tapi seandainya betul, dengan diboikot, dengan dimusuhi, kemudian jadi berat hidupnya, deblek, jatuh ekonominya, memang ada ketakutan, ada, manusiawi. Orang takut apa? Ekonominya jatuh, takut ditinggal keluarganya dan seterusnya. Tapi kalau takutnya kepada Allah besar, dia yang nggak peduli. Saya lebih takut kepada Allah. Paham teman-teman?